Halo, kami dari kelompok Uriel. Eee, Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Jadi, kelompok kami menggunakan dataset dari Kaggle yang berjudul Global Terrorism. Dataset ini mencakup, kasus terorisme seluruh dunia dari tahun 1970 hingga 2017. Nah, judulnya itu kan Global Terrorism. Global itu artinya mendunia, dan sedangkan terorisme sendiri diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menghasilkan suasana ketakutan di masyarakat guna mencapai suatu tujuan politik tertentu. Nah, di bawah ini kita bisa lihat ada sebuah peta yang menggambarkan jumlah korban dari masing-masing negara. Nah, ini diwakili oleh warnanya, di mana semakin merah itu akan semakin banyak. Kami juga menampilkan ada seperti nama country-nya, casualties yang itu hasil penjumlahan dari jumlah korban yang meninggal dan yang terluka. Lalu juga ada ranking keberapa terbesar. Jadi semakin tinggi rankingnya, semakin paling banyak korbannya. Lalu juga di bawahnya lagi ada number of attack, di mana itu adalah jumlah serangan yang terjadi pada negara tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat di mana yang paling merah itu adalah negara Irak dengan jumlah korbannya mencapai 202.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada grafik ini kita akan menunjukkan jumlah serangan teroris di Irak. Untuk sumbu yang ke sampingnya itu yang adalah merupakan tahun di mana kita memberikan data-data serangan yang terjadi di Irak, dan sumbu yang ke atas itu merupakan jumlah dari serangannya. Lalu ada juga warna yang menunjukkan jumlah casualties yang paling banyak. Semakin merah warnanya, maka jumlah casualtiesnya akan semakin banyak. Di sini dapat kita lihat sebelum tahun 2003 jumlah terorisme di Irak itu sangat minimal dan bahkan hampir tidak ada. Tetapi setelah 2003 ada peningkatan yang pesat hingga akhirnya berpuncak di 2014. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Jadi yang pertama itu pada tahun 2003 ada invasi Amerika Serikat yang ingin menjatuhkan Saddam Hussein karena adanya rumor tentang weapon of mass destruction pada 2003. Jadi karena Amerika Serikat takut weapon of mass destruction-nya itu digunakan untuk terorisme, ia melakukan invasi ke Irak. Lalu dikarenakan adanya invasi tersebut dan Saddam Hussein pun jatuh, maka memunculkan ketidakstabilan politik di Irak sehingga semangat jihad oleh ekstremis semakin menjadi-jadi. Nah, lalu kenapa bisa berpuncak pada 2014? Yaitu karena bangkitnya ISIS. Jadi ISIS itu sebenarnya dimulai dibentuk pada tahun 2013, tapi semakin marak terjadi pada 2014 hingga puncaknya di 2014 menghasilkan casualties sebesar 26.000 jiwa. Lalu hal ini membuat Irak menjadi negara yang paling rentan oleh terorisme. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya bakal cerita sedikit tentang sejarah Irak tuh gimana sih dia bisa sampai banyak terorisnya. Nah, kalau dulu tuh sebenarnya Irak tuh bukan selamanya negara yang berbahaya karena banyak teroris. Nah, pada tahun 1970-an, Irak tuh masih negara yang relatif aman dan juga kaya karena dia tuh punya cadangan minyak yang cukup besar di Irak. Nah, Irak juga tuh ramai di tempat wisata. Contohnya itu ada Mausoleum Imam Hussein di Karbala yang ramai dikunjungi oleh kaum Islam Syiah yang banyak tuh ada di Iran. Jadi setiap hari raya Arba'in, mereka tuh bakal datang ke kota Karbala ini buat berziarah. Nah, jumlahnya tuh bisa sampai jutaan.
Dan sampai sekarang pun masih rame dia dikunjungin. Bahkan setelah banyak teroris, dia tuh tetap rame, mau aman mau enggak. Nah, Irak itu sejarahnya mulai berubah pada tahun 1979, di mana Saddam Hussein mulai berkuasa di Irak. Nah, kebetulan pada saat Saddam Hussein ini mulai berkuasa, ada revolusi Islam di negara sebelahnya, yaitu negara Iran. Nah, dia tuh menganggap kalau Iran itu bahaya, kan takut menyebar dari revolusi Islam mereka ke negara Irak yang bisa menjatuhkan dirinya. Maka tahun 1980, dia melancarkan perang dengan Iran. Nah, perang itu berlangsung dari tahun 1980 sampai 1988. Ya, dia tuh menimbulkan jutaan korban jiwa, tapi dia tuh nggak menghasilkan apa-apa. 8 tahun perang, jutaan orang meninggal, tapi nggak ada yang dapat apa-apa. Jadi balik ke status sebelum perang. Nah, perang itu membuat Irak tuh jadi banyak utang ke negara-negara sekitarnya. Jadi contohnya salah satunya adalah Kuwait. Kuwait itu kan negara yang bersebelahan dengan Irak. Nah, Irak itu menginvasi Kuwait pada tahun 1990 buat mengambil alih sumber dayanya, yaitu minyak. Nah, invasi ini tuh ditentang sama Amerika dan sekutunya dan yang menimbulkan sebuah perang yang namanya Perang Teluk atau Gulf War pada tahun 1990 hingga 1991, di mana Amerika ini berhasil mengalahkan Irak dengan sangat telak, di mana Irak itu mendapatkan ribuan korban dan militernya pun hancur bisa dibilang. Nah, perang itu membuat nama baik Irak tuh mulai menurun karena ya dia kan invasi negara, tiba-tiba nyerang negara, kan itu kurang baik lah buat di mata dunia. Nah, hingga sampai tahun 2003, di mana yang tadi muncul isu ada weapons of mass destruction. Nah, isu ini muncul kebetulan pada saat Amerika ini sedang perang dengan teroris, karena dia kan pada tahun 2001 kan ada kejadian 9/11 di mana dia diserang oleh kelompok teroris. Nah, Amerika tuh jadi khawatir kalau misalnya Irak tuh beneran ada weapons of mass destruction, dia tuh bisa diambil sama teroris buat nyerang negara lain. Oleh sebab itu, pada tahun 2003, mereka menginvasi Irak buat menjatuhkan Saddam Hussein dan juga mencari apakah ada weapons of mass destruction ini. Nah, hasilnya itu sebenarnya kalau dari pencarian itu tidak ada si weapons of mass destruction ini, tapi Saddam Hussein berhasil jatuh. Tapi sayangnya, negaranya menjadi kacau karena dia kan satu-satunya pemimpin, jadi kayak diktator. Tanpa dia, Irak pun hancur pemerintahannya. Jadi kosong kekuasaan, mulai muncul yang tadi, yaitu banyak kelompok teroris yang ingin memanfaatkan kekosongan kekuasaan ini buat memajukan tujuan mereka. Jadi contohnya, misalnya Al-Qaeda, kan itu dia aktif di Irak, itu dia pengen mengusir Amerika lah ceritanya dari sana, dan juga banyak kelompok teroris lainnya. Contoh juga ada ISIS. Nah, ISIS ini mulai berkembang sebenarnya pada saat Saddam Hussein ini tumbang. Tapi dia tuh puncak-puncaknya pada tahun 2013 hingga 2014, di mana mereka berhasil menguasai kota kedua terbesar di Irak, yaitu kota Mosul, di mana setelah mereka mengambil alih kota Mosul itu, mereka tuh melakukan banyak aksi-aksi keji. Jadi contohnya pemenggalan kepala, terus pemerasan, dan banyak kejadian lainnya, yang menyebabkan jumlah kasus terorisme ini sangat meningkat pesat di tahun 2014. Tapi setelahnya dia tuh mulai menurun karena aksi-aksi dari pasukan Irak dan juga sekutu-sekutunya seperti Amerika yang membantu Irak buat melawan ISIS ini. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang senjata. Nah, boleh lanjut? Baik, selanjutnya itu ada visualisasi data tentang weapon used by terrorists, yang dimana kita bisa melihat di situ ada beberapa tipe senjata yang digunakan oleh para teroris. Yang pertama itu ada eksplosif, yang kedua ada firearms, yang ketiga ada vehicle, dan ada lagi melee atau pisau atau senjata tajam. Terus berikutnya ada chemical, terus ada dan lain-lain lah. Terus kita dapat melihat di mana eksplosif sendiri itu yang paling banyak memakan korban, yang mencapai hingga 500.000 sekian, dan itu mengalahkan rekor dari firearms sendiri. Mengapa eksplosif atau peledak itu menyebabkan paling banyak korban? Yang pertama itu adalah
ledakan bom itu bisa mengenai banyak orang sekaligus. Area of damage-nya itu luas. Terus bom juga bisa merusak bangunan dan infrastruktur dengan lebih efektif di area yang lebih luas. Terus ketiga, itu ada bom bisa dibuat dengan mudah dan bisa disembunyikan di tempat ramai. Jadi bom tersebut bisa kamuflase lah istilahnya. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita akan masuk ke visualisasi data tentang target dari teroris-teroris itu sendiri yang diukur dari banyaknya korbannya. Jadi yang kita bisa lihat di sini yang paling menonjol yaitu warga sipil. Warga sipil meraih korban terbanyak dari target teroris. Jadi kenapa sih warga sipil itu menjadi target teroris? Jadi alasan-alasan mengapa warga sipil jadi target teroris dengan jumlah korban terbesar. Warga sipil menjadi salah satu target serangan terorisme oleh karena warga sipil itu biasanya tidak mempunyai perlindungan khusus. Dalam arti warga sipil adalah sasaran empuk bagi teroris. Jadi selain itu juga warga sipil dapat menjadi sensasi berita untuk menyebarkan ketakutan dan kekacauan yang menurunkan kepercayaan warga akan perlindungan dari pemerintahnya sendiri dan membangun nama untuk grup itu sendiri. Terus alasan ketiga yaitu teroris yang ingin memancing pemerintahnya untuk bertindak ekstrim untuk menurunkan opini publik terhadap pemerintah dan meningkatkan dukungan terhadap teroris. Jadi alasan-alasan ini kita dapat dari riset yang dilakukan oleh Profesor Brandon Prince dari University of Tennessee pada Juli 17, 2020 yang menyatakan bahwa serangan kepada pemerintah dan aparat keamanan oleh teroris itu lebih efektif untuk pemerintahan otokratis dibandingkan demokratis. Pemimpin pemerintah demokratis itu lebih terpengaruh opini publik. Jadi negara-negara yang memiliki serangan teroris besar atau memiliki grup teroris yang besar seperti Irak itu merupakan negara demokratis. Seperti Irak itu demokrasi parlementer. Sehingga pilihan teroris untuk menyerang warga sipil masuk akal. Riset ini juga menyatakan bahwa kelompok ekstremis lebih memilih menargetkan warga sipil daripada yang lain dan mengaitkan keputusan ini dengan kehubungan kelompok teroris tersebut dengan masyarakat lokal dan sekutu asing. Kelompok dengan koneksi lokal yang kuat itu khawatir akan kehilangan sumber daya atau dukungan dari warga sipil apabila mereka juga menjadi sasarannya. Intinya, kelompok teroris itu memilih target yang meningkatkan kemungkinan pemerintah akan bereaksi dengan kekuatan berlebihan. Ini tampaknya mencakup warga sipil di negara-negara demokratis dan personel pemerintah serta militer di rezim otoriter. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Nah, setelah kita mendengarkan semua di atas tersebut telah dijelaskan oleh teman-teman saya, kita dapat menyimpulkan bahwa pemicu maraknya serangan teroris itu di dunia ini adalah ketidakstabilan politik sebagai salah satu pemicu yang paling tinggi atau paling besarnya. Nah, di dunia ini telah terjadi puluhan ribu serangan dan sudah lebih dari ratusan ribu warga yang menjadi korban serangan teroris. Baik itu hanya terluka secara ringan ataupun hingga meninggalnya mereka atau kehilangan nyawa. Semua ini bermula dari invasi Amerika Serikat pada 2003 yang menumbangkan Saddam Hussein dan memicu ketidakstabilan politik yang mendukung kemunculan ISIS pada tahun 2014. Nah, apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah hal yang sama untuk melanda suatu negara lain? Nah, negara itu harus bisa menjamin kestabilan politik dan pemerintahan mereka. Karena pemerintahan yang lemah atau politik yang tidak stabil akan menyebabkan maraknya atau seringnya ancaman terorisme atau maupun ancaman dari negara lain. Nah, pemerintah yang kuat juga selain akan menghilangkan semua hal yang ditakuti oleh warga akan serangan dari negara lain atau dari terorisme, pemerintah yang kuat atau politik yang stabil juga akan menjamin keamanan negaranya dan mengurangi kemungkinan terjadinya serangan terorisme di negara orang tersebut. Sekian presentasi kami, terima kasih.